Muhammadin wa alihi wasallam. Kita melanjutkan daripada pengajian kita yaitu kita bertolak jamiah untuk otomatia karangan daripada Al-Zain Al-Haib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam pembahasan pelajaran nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Kemarin kita telah mengaji daripada furudul wudu, fardu-fardunya wudu, ya, dan ghuslul janabah, mandi besar, mandi junub. Dan sekarang kita membahas daripada hal-hal perkara apa aja sih yang membatalkan wudu, Furudul wudu, nawaqidul wudu arba'atun. Nawaqidul wudu ini apa namanya, pembahasan daripada perkara yang membatalkan wudu ada 4 macam. Ada 4 macam. Yang pertama adalah khariju min ahadis sabilin al-qubuli au duburin ala makan. Nah, yang pertama adalah khariju min ahadis sabilin, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Keluarnya sesuatu dari dua jalan. Kubulin au duburin, dari depan atau belakang, ya, dari depan atau belakang. Ala makan, pada aslinya, ya, keluar tuh dari depan dan dari belakang. Contohnya seperti apa? Keluar kencing, batal wudu kita, batal, wajib kita berwudu. Nah, terus dari belakang, kotoran kita atau jangan yang kentut, batal wudu kita, batal pun wudu kita. Jadi makanya orang yang berwudu jangan kentut, jangan kentut. Ilal mani, ya, kecuali mani. Kalau mani kita nggak batal wudu. Keluar mani nih, kita nggak batal wudu. Ya, nggak batal wudu. Tapi kita wajib mandi. Seperti bulan kemarin saya bilang tuh. Orang yang punya hadas besar nih, misalkan lagi tidur. Beliau kan kalau tidur nih wudu, kita disunahkan sebelum tidur wudu. Terus kita tidur, tiba-tiba di tidur kita mimpi janabah. Atau yang misalkan sudah nikah, berhubungan badan, itu wajib mandi. Wajib mandi. Keluarnya mani itu wajib mandi. Ada nih air mani. Apa sih itu air mani? Ini beda, Adrif. Ada air mani, ada maldi, ada waldi. Ini beda. Hati-hati aja. Air mani adalah air putih yang kental. Kental nih air mani. Yang tersendak-sendak ketika keluarnya. Dia disebabkan dengan syahwat dan disertai dengan kelezatan dan diiringi dengan kecapean dan kepuasan. Baunya seperti adonan kue ketika basah, dan ketika kering baunya seperti putih telur. Ini air mani. Jadi kalau misalkan yang sudah nikah habis berhubungan badan, itu mani. Ya, mimpi basah, mimpi Spiderman. Ece udah mimpi Spiderman loh. Hah? Mimpi Spiderman. Wajib mandi. Begitu katanya. Suci. Dia sosoknya suci, nggak najis. Mani suci, tidak najis. Tapi kita diwajibkan untuk mandi hadas. Terus apa lagi yang kedua? Maldi. Apa itu maldi? Air putih yang lengket dan keluarnya ketika menanjakkan syahwat tanpa sempurna. Maldi. Kita nih maaf, ini ngomongin biji, ngomongin pelajaran. Biji Allah.
Ketemu perempuan, Masya Allah, cantik, lucu, sedap. Syahwat kita naik. Syahwat naik, tiba-tiba khurujul mani, keluar mani kita. Keluar nih, ada yang keluar. Kontol, putih. Itu bukan mani, tapi maldi. Lengket, sama lengket. Putih warnanya, nggak kental tapi ya. Lengket, nggak kental tapi lengket. Hukumnya membatalkan wudhu. Dia batal wudhu dan najis. Kita mesti ganti tuh baju kita, nggak bisa dipakai sholat. Nggak bisa dipakai sholat. Wajib ganti baju. Itu namanya maldi. Terus wadi, apa itu? Air putih, juga tebal, kental, keruh. Yang keruh, yang keluar setelah kencing atau ketika keadaan kecapean. Kadang tuh kita suka capek, suka keluar tuh, ya kan? Yang ngangkat barang atau apa, tuh habis kencing kadang suka keluar lagi. Atau angkat bawa berat. Nah itu juga dia najis, membatalkan wudhu, tidak perlu mandi. Membatalkan wudhu tidak perlu mandi. Yang suci hanya mani. Hanya mani. Dia tidak batal wudhu tapi wajib mandi. Baik toh? Jadi yang pertama adalah perkara yang batalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari tempatnya, dari dua jalan, dari depan dan belakang, kecuali air mani. Terus yang kedua adalah dalul akli binomin au ghairihi illa naumin mumakkinin maqdumatuhu minal ard. Yang kedua adalah darul akal, hilangnya akal. Hilangnya akal dengan apa? Binaumin, sebab tidur. Binaumin, sebab kita tidur. Kita kalau tidur batal gak wudhu kita? Batal gak wudhu kita? Tidur? Batal. Hah? Batal. Batal. Kan tidur rebahan. Ada orang tidur duduk. Bangun-bangun gitu. Wah bunyi. Semua badan tidur duduk. Tidur rebahan. Wah. Batal wudhu kita. Tapi kita emang disunahkan sebelum tidur kita berwudhu. Madhab kiblat tidur. Tapi tetap kita bangun tetap wudhu lagi karena batal wudhu kita. Binomin ini tadi dalul akal, binomin hilangnya akal karena tidur. Illa kecuali, ada kecualinya hadir. Naumin mumakkinin maklumatuhum minal ard, tidurnya dia ya. Tidurnya dia menempatkan dirinya dia nih, pantatnya dia ke lantai. Jadi tidurnya duduk dan tidurnya tegak, nyenderan tapi tegak. Biar apa? Biar pantatnya itu nggak keangkat. Jadi kalau misalkan dia tidur pantatnya keangkat, nah ini kan ada angin yang keluar. Paham nggak? Kita kan kalau tidur pantat kita nggak nemplok ke lantai, itu ketahuan tuh, kerasa tuh pantat kita tuh. Tapi kalau misalkan kita duduknya tegak, pantat kita terjaga daripada lantai, itu nggak batal wudhu kita. Nggak batal wudhu kita. Karena kita nggak goyang tuh. Kita punya firasat kalau air kentut tuh angin itu nggak bisa keluar. Tidurnya begini nih, tegak, nyenderan tegak. Tapi kalau di tidurnya udah begini, nah ini batal tuh. Wajib dibangunin. Bangun. Kan kebanyakan tuh orang sholat Jumat. Ya enggak? Sholat Jumat, mentang-mentang libur sholat, lagi break, lagi istirahat kerja, sholat. Khotib lagi ceramah, dia tidurnya begini aja tuh, sampai kayak rebak begitu. Batal nggak dulunya? Batal. Bangunin. Jangan dia biasanya tuh bangun, langsung buru-buru kesap sholat. Itu nggak boleh. Batal wudhunya. Kita yang tahu wajib mengasih tahu. Wajib ngasih tahu. Jangan mentang-mentang kita tahu bodo amat dosa-dosa sendiri. Jangan. Kita kena dosanya. Wajib menegur dia untuk ambil wudhu lagi. Tapi kalau misalkan dia sholatnya nyenderan nih paling belakang, nyenderan, terus pantatnya ini nggak goyang-goyang, udah tekan gitu, tek, diam, terus dia tidur, dia bangun ikut sholat itu sah, nggak batal wudhunya, nggak batal wudhu. Baik dong? Gitu katanya. Jadi yang kedua dalul akal, hilangnya akal. Binomin dengan tidur.
illa naumihi mumakkinin maklumatih minal ard, kecuali tidurnya itu tempat dia tidurnya itu tidak mengangkat daripada pahanya itu daripada bumi. Begitu. Yang ketiga, masu bubulin au duburin adamiyin minhu au min ghairihi bi batni kafin au butunin asabi kabiran au saghiran walau waladuhu walau mayyitan. Nah, yang ketiga, masu kubulin au duburin, menyentuh kubul au dubur. Apa itu kubul au dubur? Depan dan belakang. Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Itu kita pegang, kita sentuh. Adamiin, anak Adam. Minhu, au ghairihi. Nah, menyentuh kemaluan depan dan kemaluan ke belakang anak Adam, punya dia atau punya orang lain, itu batal wudunya. Punya dia atau punya orang lain, batal wudunya. Batal wudunya. Dengan telapak tangan ya. Ini dengan telapak tangan dan perut-perut jari jemari, baik di anak kecil atau orang besar, itu batal wudunya. Kita pegang, kita sentuh gitu, batal wudu kita. Batal wudu kita. Kita pegang tuh sentuh, kita pegang tuh kemaluannya, mau kemaluan depan atau ke belakang, mau punya sendiri atau punya orang lain, batal wudu kita. Jangan. Mau dia anak kecil, mau dia anak besar, batal. Paham tuh? Terus yang ketiga, yang keempat adalah attiqa abasyarati rajulin amra'atin kabiraini ajnabiyaini bila halin ila dhufuran aw sya'ran aw sinan fala yanqidul wudu. Nah. Selanjutnya yang keempat, hal yang membatalkan wudu yang keempat adalah ittiqa abasyarati, bertemunya dua kulit. Rajulin amra'atin, laki-laki maupun perempuan, kena nih bersentuhan, batal wudu. Batal wudunya. Kabiraini ajnabiyaini bila halin. Laki-laki yang dewasa, laki-laki dan perempuan yang dewasa, yang sudah besar, dia bertemu kulit dan kulit, batal wudunya. Jika dia sudah balik, udah balik, sudah mimpi basah, sudah haid, itu batal wudunya ketika kita pegang. Kita batal wudunya ketika kita pegang perempuan yang udah haid, batal wudu kita. Jadi kalau belum haid tidak apa-apa kita pegang. Kalau sudah haid kita batal, kita punya wudu. Pertemuan dua kulit tuh, kulit ketemu kulit, batal wudunya. Bib, terus kalau umroh gimana tuh? Umroh kan laki dan perempuan nyampur, ya nggak? Udah ada yang pernah umroh, Rob? Udah belum? Insya Allah semuanya bangun dari sini dapat panggilan umroh semuanya, insya Allah. Apalagi yang nonton semuanya insya Allah dapat panggilan umroh. Amin ya Rabbal. Itu kalau di umrah kita di Mekah, itu kita lagi tawaf bertampingan perempuan, laki dan perempuan, itu batal nggak wudu kita? Hah? Batal ya? Menurut Imam Syafi'i batal. Tapi ketika kita ke sana kita pindah madhab katanya. Kita ketika umroh kita pindah madhab. Jadi madhab apa? Madhab Maliki. Jadi madhab Imam Malik itu tidak membatalkan wudu kita ketika kita bersalaman bersentuhan laki dan perempuan. Coba pikirin. Kalau kita masih pakai madhab Imam Syafi'i yang di Indonesia, kita bawa ketika di Mekah. Kita lagi tawaf, pegangan kena perempuan, wudu lagi. Tawaf kena perempuan, wudu lagi, mau nyampe kapan?
Ya kan? Sampai kapan? Wudu lagi. Makanya kita di sampai sana kita ganti mazhab jadi mazhab Imam Malik. Tapi ada ketika kita pegang nih perempuan, kita pegang bini kita mau bini batal wudu loh, hati. Kita sama istri kita batal wudu. Sama emak batal wudu gak? Enggak. Sama kakak perempuan? Hah? Enggak. Sama kakak perempuan batal wudu gak? Kakak, gak ada daging kita. Sama tante dari bapak? Kakaknya bapak atau adiknya bapak batal wudu gak? Enggak. Kagak. Adanya emak, kakaknya emak? Batal. Kagak. Tante jatuhnya. Kecuali lakinya paman, bininya paman batal wudu. Bininya paman kita. Bininya paman kita itu kita batal wudu. Kalau sama yang saudara tidak batal satria. Begitu, paham dong? Sama ponakan batal wudu gak? Batal gak? Kagak. Ponakan kagak. Sepupu batal gak? Batal. Makanya kebanyakan orang pulang dari lebaran nih, misalkan pulang dari lebaran langsung cek Google tuh hukum menikahkan sepupu sendiri, pasti begitu. Bener ya? Pulang lebaran nih hari pertama, pulang nyampe rumah buka di Google hukum menikahi sepupu sendiri, saudara atau tidak, nyari. Kalau misalnya nggak saudara kita kawin sepupu kita, bener ya? Iya, begitu. Tapi ada beberapa bagian ketika kita pegang tubuh perempuan tidak batal dan perempuan pegang tubuh kita tidak batal. Ada yang tahu nggak? Jelasin di sini. Ada yang tahu nggak apa aja di 3 bagian yang ketika kita pegang itu wudu kita dan wudu dia tidak batal? Benar. Sebelumnya bila halin ketika kita bersentuhan tidak ada penghalang. Kalau ada penghalangnya kita nggak batal. Misalkan kenanya baju ketemu baju, kita pakai tangan panjang, bini kita dengan tangan panjang, kita pegangan, nggak batal. Tapi kalau misalkan kulit ketemu kulit, batal. Paham nggak? Atau bini kita pegang tangan kita, batal. Perempuan yang pegang tangan kita itu, batal. Kecuali ada penghalang, nggak batal. Maka itu kita kalau mau jalan nih, kita punya wudu, bini kita punya wudu. Gimana tuh caranya biar itu bini cium tangan sama kita? Pakai sapu tangan. Cium. Ya, cium tangan, pakai sapu tangan. Biar wudu kita nggak batal. Apaan sih, lepas sapu tangannya? Jangan, saya punya wudu gitu. Ya kalau nggak bini kita kecintaan sama kita, bener nggak? Iya, begitu caranya. Pakai penghalang. Ada 3 bagian yang tidak kita pegang itu batal wudu. Apa itu? Illa dufuron au sya'ran au sinan. Kecuali ya yang kita pegang itu adalah dufuron, kuku. Kuku ketemu kuku itu nggak batal. Ya, kuku ketemu kuku itu nggak batal. Atau kita pegang kukunya dia nggak batal. Au sya'ron, rambut nggak batal. Rambut, ingat rambut bukan kepala. Kalau pegang kepala ini batal. Rambutnya lo pegang. Rambutnya kita pegang itu nggak batal. Au sinan, gigi. Pegang giginya itu nggak batal. Fala yang kedul wudu itu tidak membatalkan wudu. Jadi 3 bagian ini ketika kita pegang kita nggak batal wudu kita dan wudunya bini kita nggak batal. Kuku, rambut dan gigi. Itu ada sebuah kisah ada. Ada seorang raja kaya raya yang memiliki 1 putri yang cantik. Dia pengen ngawinin putrinya tersebut kepada orang yang taat beribadah kepada Allah, yang memahami daripada ilmu agama. Dia bikin sayembara. Iya, sayembara namanya. Dia bikin sayembara. Barang siapa seorang laki-laki muslim yang bisa pegang putriku tanpa wudunya dia batal, akan kunikahkan dia bersama putri. Wah, langsung laki-laki seluruh dunia datang. Yang tampan, yang jelek, yang kaya, yang miskin, semuanya datang untuk ngetes nih cewek. Saya pegang batal nggak nih wudunya nih cewek? Laki pertama pegang jidat itu cewek, batal nggak wudunya? Batal.
Ya, kedua pegang tangannya, pegang kakinya, pegang ininya, pegang ininya, pegang ininya, pegang ininya, batal semua wudunya. Tiba-tiba datang satu pemuda. Kata bapaknya, coba kamu pegang. Kalau kamu bisa tidak wudumu batal dan wudumu tidak batal, kamu akan kunikahkan bersamanya. Wow, ini putri cantik, ini raja kaya. Siapa yang nggak mau orang berebut, ya kan? Pertama dia pegang rambutnya. Bapaknya ngetes kan, bapaknya ini ahli ilmu agama. Kata bapaknya nggak batal, karena tadi rambut dibilang nggak batal. Terus apa lagi? Dipegang kukunya, batal nggak? Enggak. Terus yang terakhir kata bapaknya, tuh anak disuruh nganga, dipegang giginya tuh perempuan, nggak batal wudunya. Jadi setelah itu baru itu kata bapaknya, alhamdulillah kamu telah lulus daripada ujianku, maka kamu berhak untuk menikahkan putri. Bukan apa? Berkat kita paham daripada hal yang tidak membatalkan wudu. Bisa nikahin putri yang cantik daripada anak raja kaya. Maka dari itu nih antum nih yang belum kawin nih, pahamin tuh. Kali aja besok ada saudagar datang, enggak? Yang bisa megang anak gue tanpa batal wudunya gue kawinin. Wah, ya udah paham. Enggak? Kan siapa tahu, ya enggak? Gitu, yang penting paham, diingetin, diapalin, diamalin. Jangan nih kita kalau ngaji hadirin masuk kuping kanan keluar kuping kiri, jangan.